Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you all in a good condition. Before we start our study, let's reciting basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi isi teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan contoh sikap bertanggung jawab terhadap hak. Yang ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu dengan nada yang tepat. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengaruh lampu listrik terhadap perubahan sosial. Ayo kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi atau teks penjelasan adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Penyajian informasi dalam bentuk diagram akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami isi informasi dari suatu teks. Mari kita baca teks berikut ini. James Watt lahir di Greenock, Skotlandia 19 Januari 1736 dan meninggal di Birmingham, Inggris 19 Agustus 1819 pada umur 83 tahun. Ia merupakan seorang insinyur besar dari Skotlandia, Britania Raya. Pada awalnya ia tertarik dengan mesin uap karena memperhatikan mesin uap buatan Newcomb yang kurang efisien. Lalu ia terus melakukan beberapa percobaan dan penelitian. Ia berhasil menciptakan mesin uap pertama yang efisien. Ternyata mesin uap ini merupakan salah satu kekuatan yang mendorong terjadinya revolusi industri, khususnya di Britania dan Eropa pada umumnya. Untuk menghargai jasanya, nama belakangnya yaitu Watt digunakan sebagai nama satuan daya, misalnya daya mesin dan daya listrik. Hingga saat ini, mesin uap dapat membawa perubahan bagi masyarakat. Nah, setelah kita membaca teks yang berjudul James Watt, sang penemu mesin uap, teman-teman bisa melihat diagram yang berada di bawah teks untuk lebih memahami isi atau informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Pada paragraf 1, kita buat pertanyaan apa yang dibahas pada paragraf 1 pada teks. Kita bisa melihat pada paragraf 1 dibahas tentang biografi singkat James Watt. Pada paragraf 2 kita dapat membuat pertanyaan bagaimana proses James Watt berhasil membuat mesin uap. Pada paragraf 2 kita bisa melihat awalnya James Watt memperhatikan mesin uap buatan Newcomb yang kurang efisien. Ia lalu melakukan beberapa percobaan dan penelitian hingga berhasil menciptakan mesin uap yang pertama yang efisien. Pada paragraf ketiga, kita dapat membuat pertanyaan apa yang menjadi kesimpulan dari teks. Dari paragraf 3, kita bisa menarik kesimpulan bahwa mesin uap ciptaan James Watt telah membawa perubahan bagi masyarakat. Kita telah banyak mempelajari tentang para penemu yang luar biasa, yang pantang menyerah
terus berusaha melakukan pengulangan-pengulangan jika mengalami kegagalan. Seperti penemu Thomas Alva Edison yang berkali-kali gagal dalam penemuannya hingga akhirnya menemukan hasil karya berupa lampu pijar yang dapat kita gunakan saat ini. Nah, bagaimana teman-teman? Ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa ketika kita mengalami kegagalan, maka kita tidak boleh menyerah. Dalam belajar, kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh menyerah. Perhatikan kata-kata Thomas Alva Edison berikut ini. Saya tidak gagal, saya justru sukses menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Pernahkah teman-teman membayangkan jika saat itu Thomas Alva Edison berhenti dalam penelitiannya karena gagal? Mungkin saat ini tidak ada lampu listrik. Tentunya kita akan kesulitan melakukan aktivitas karena gelap. Itulah yang dialami oleh masyarakat ketika belum ada lampu listrik. Masyarakat menggunakan penerangan seadanya. Biasanya mereka menggunakan lampu tempel yang terbuat dari sumbu yang dibasahi minyak tanah. Lampu tempel tidak memiliki umur yang panjang karena akan mati jika minyak tanahnya sudah habis. Setelah ditemukannya lampu listrik, kehidupan masyarakat mengalami perubahan secara sosial dan budaya. Setelah adanya lampu listrik, penerangan pun menjadi lebih terang. Saat ini masyarakat merasa lebih aman bepergian di malam hari karena jalan sudah disinari oleh lampu-lampu jalanan. Lampu listrik juga memudahkan para murid belajar di malam hari. Saat ini masyarakat sudah merasakan manfaat hadirnya lampu listrik dalam kehidupan. Perhatikanlah tabel berikut ini. Kita bisa lihat beberapa manfaat listrik dalam kehidupan. Sebelum ada listrik, mengambil air menggunakan timba. Setelah ada listrik, kita bisa menggunakan pompa air elektrik. Saat belum ada listrik, kita tidak bisa berkomunikasi secara jarak jauh. Namun setelah ada listrik, kita bisa berkomunikasi jarak jauh karena ada telepon. Kemudian, sebelum ada listrik, kita menggunakan kipas manual. Sekarang kita bisa menggunakan kipas angin elektrik. Bahkan ada yang menggunakan AC. Kemudian untuk masak, sebelumnya menggunakan coet gitu ya, atau dengan ditumbuk. Namun setelah ada listrik, kita bisa menggunakan blender untuk menghaluskan bumbu. Pemanfaatan teknologi adalah hak setiap orang. Namun dalam penggunaannya kita tetap harus bijaksana, yaitu dengan menghemat. Seperti dalam penggunaan lampu listrik atau televisi. Jika teman-teman telah selesai menggunakan lampu atau televisi, jangan lupa untuk segera mematikan karena hal tersebut merupakan hak yang bertanggung jawab. Nah, ada beberapa hak yang bertanggung jawab yang teman-teman bisa lakukan saat berada di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Penggunaan hak yang bertanggung jawab di rumah, jika kalian makan makanan yang sehat dan bergizi, adalah merupakan hak, maka dengan bertanggung jawab, kalian lalu mencuci piring yang kotor yang telah digunakan. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di sekolah adalah kalian mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru agar memahami ilmu yang diajarkan. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di masyarakat adalah saat kalian bermain sepeda tidak di jalan raya, agar kalian selamat dan tidak celaka. Bermain, bernyanyi adalah hak setiap anak. Pernahkah kalian bernyanyi bersama teman-teman? Lagu apa yang kalian nyanyikan? Agar dapat menyanyi dengan baik, kalian harus memperhatikan interval nada dasar lagu. Apa yang dimaksud dengan nada? Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Ada nada yang tinggi, ada juga nada yang rendah. Ayo kita berlatih menyanyikan lagu Apuse yang berasal dari daerah Papua. Bani nema, baki pase.
Bagaimana lagu Apuse? Teman-teman bisa ya menyanyikan lagu Apuse. Nanti teman-teman silahkan kirim lagu Apuse ke wali kelas masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.